Pernah kepikiran gak sih, di hampir setiap alat elektronik yang kita pakai sehari-hari, ada satu komponen mungil yang perannya luar biasa penting, tapi sering banget kita lupakan? Nah, hari ini kita bakal kenalan lebih dekat sama si pahlawan kecil-kecil cabai rawit ini, kapasitor. Kedengarannya aneh ya? Apa coba hubungannya tangki air sama smartphone canggih? Tapi, percaya deh, pertanyaan ini justru jadi kunci paling gampang buat kita ngerti salah satu komponen elektronik paling dasar. Oke, kita mulai bahas ya. Jawaban dari pertanyaan tadi itu bakal ngebuka rahasia tentang si pahlawan yang sering terlupakan ini. Yang diam-diam bikin semua gadget kita bisa bekerja dengan stabil. Komponen-komponen ini tuh ada di mana-mana loh. Mulai dari charger HP, laptop, sampai di dalam AC rumah Anda. Tanpa mereka, dunia digital kita bisa-bisa nggak berfungsi sama sekali. Dan bintang utama kita kali ini, yaitu tadi, kapasitor. Mungkin Anda mikir, loh, bukannya itu fungsinya mirip baterai? Emang mirip, tapi ada satu perbedaan yang krusial banget. Kapasitor memang nyimpan energinya lebih sedikit, tapi dia bisa ngeluarin semua energi itu dalam sekejap mata. Nah, kecepatan super inilah yang bikin dia nggak tergantikan. Nah, biar gampang ngebayangin kehebatan kapasitor, kita pakai analogi yang sederhana banget dan pastinya kita semua paham. Yuk, kita bayangin sistem pipa air. Coba bayangin ya, ada air yang ngalir lancar banget di dalam pipa. Alirannya konstan, gak ada gangguan, semuanya sempurna. Nah, ini ibarat aliran listrik yang ideal di dalam sirkuit elektronik. Terus, tiba-tiba, jeger! Sumber air utamanya dimatiin. Apa yang terjadi? Ya, aliran di ujung pipa langsung berhenti total. Ini masalah besar kan? Baik itu buat pipa air, apalagi buat sirkuit elektronik yang sensitif banget. Nah, disinilah solusinya muncul. Kita pasang tangki cadangan. Jadi pas aliran utama mendadak putus, si tangki ini langsung lepasin air simpanannya buat ngisi kekosongan. Hasilnya, aliran di ujung pipa tetap stabil dan gak terputus. Analogi ini pas banget kan? Kapasitor itu ya persis tangki air di sirkuit kita. Volume air di dalam tangki itu ibarat muatan listrik yang disimpan, dan tekanan airnya itu sama dengan tegangan listrik. Simple kan? Oke, kita udah ngerti apa yang dilakuin sama kapasitor. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Yuk kita coba bedah kapasitor dan lihat ada apa aja sih di dalamnya. Strukturnya itu ternyata simple banget. Pada dasarnya, kapasitor itu cuma dua lempengan logam yang ditaruh saling berhadapan, tapi, dan ini kuncinya, mereka nggak pernah boleh bersentuhan. Nah, yang mesahin kedua lempengan logam itu adalah bahan yang namanya dielektrik. Anggap aja ini semacam tembok super kuat yang nggak bisa ditembus sama sekali sama yang namanya elektron. Jadi prosesnya gini, waktu listrik dinyalain, elektron-elektron itu didorong dan numpuk di salah satu lempengan. Karena ada si tembok dielektrik tadi, mereka jadi nggak bisa nyebrang. Nah, penumpukan muatan negatif di satu sisi ini akhirnya menciptakan daya tarik ke sisi lain kan, dan terbentuklah medan listrik. Energi itu disimpan di dalam medan listrik ini. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana si pahlawan kecil ini bekerja tanpa henti di sekitar kita setiap hari. Jawabannya ada di mana-mana, dari papan sirkuit super kecil di dalam HP sampai ke motor gede di kipas angin dan AC. Bahkan di sistem kelistrikan gedung-gedung besar pun ada buat ningkatin kualitas daya. Pokoknya hampir semua benda yang ada papan sirkuitnya kemungkinan besar punya kapasitor. Tapi mungkin salah satu tugasnya yang paling krusial di zaman sekarang ini adalah menstabilkan daya. Listrik dari colokan di rumah kita itu kan arusnya bolak-balik atau AC, yang grafiknya naik turun kayak gelombang. Nah, alat elektronik kita butuhnya arus searah atau DC yang stabil dan lurus. Disinilah kapasitor berperan buat meratakan gelombang itu jadi aliran DC yang mulus. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Tanpa kapasitor, dayanya itu masih beriak, nggak stabil. Tapi begitu ada kapasitor, dia bekerja persis kayak tangki air kita tadi. Dia ngisi setiap celah kosong di aliran listrik buat ngasilin output yang super mulus dan stabil, kayak yang kita lihat di grafik batang sebelah kanan ini. Oke, kita sampai di bagian yang paling penting. Kapasitor itu komponen yang hebat, tapi kalau kita nggak hati-hati, dia bisa berbahaya. Jadi, mari kita bahas soal keselamatan. Ini serius. Di setiap badan kapasitor, biasanya ada dua angka penting yang wajib kita perhatikan. Pertama itu kapasitansi, satuannya farad. Ini ngasih tahu kita seberapa besar tangkinya. Terus yang kedua itu tegangan atau voltage, yang ngasih tahu kita seberapa besar tekanan maksimal yang bisa dia tahan sebelum jebol. Nah, ini aturan emasnya, dan tolong diingat baik-baik. Jangan pernah, sekalipun, ngasih tegangan yang lebih tinggi dari batas yang tertulis. Kalau di kapasitor tertulis 25V, jangan coba-coba disambungin ke sumber 30V. Kenapa?
Karena hasilnya bukan cuma rusak, tapi bisa meledak. Bahaya banget. Ada satu lagi bahaya tersembunyi. Sama kayak tangki air yang masih penuh air meskipun kerannya udah ditutup, kapasitor itu bisa nyimpen muatan listrik yang berbahaya, bahkan lama setelah dicabut dari sirkuit. Kalau kita asal sentuh, kita bisa kesetrum. Jadi sebelum megang kapasitor, apalagi yang ukurannya besar, wajib hukumnya lakuin prosedur ini. Pertama, periksa tegangannya pakai multimeter. Kalau masih ada isinya, kuras muatannya pelan-pelan pakai resistor. Terus konfirmasi lagi, ukur lagi buat mastiin tegangannya udah benar-benar aman. Ingat, keselamatan nomor 1, nggak ada kompromi. Kapasitor ini kan cuma satu contoh dari sekian banyak komponen hebat yang bekerja dalam diam. Ini jadi bikin kita mikir ya, pahlawan-pahlawan tersembunyi apalagi yang sekarang ini lagi bekerja tanpa kita sadari, yang bikin semua teknologi di sekitar kita bisa berjalan.